Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Ya alhamdulillah, kembali lagi kita lanjutkan pembahasan kita, pengkajian kita tentang nasihat-nasihat daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala semakin mengangkat tinggi derajat daripada beliau, dan Allah berikan kita kemudahan di dalam pemahaman sekaligus pelaksanaan insyaAllah. Kemarin sudah kita bahas sampai yaitu tentang ada orang yang sakit, atau dalam bahasa ininya adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh tetapi dia masih bisa untuk mendapatkan pengobatan, yaitu orang yang mencari bimbingan, terus dia menuntut ilmu, berakal, dan lagi dapat memahami. Lalu orang tadi tidak dikuasai oleh kedengkian maupun kebencian, dan juga ia tidak dikuasai oleh kecintaan kepada hawa nafsu, wal jahi wal mal, kedudukan dan harta. Jadi orang tersebut adalah orang yang memang pencari jalan yang lurus. Walam yakun su'aluhu wa'tiraduhu an hasadin wa ta'annutin wa imtihanin, dan tidak ada pertanyaannya dan sanggahannya itu bersumber dari kedengkian, kekacauan pikiran, atau ingin memuji. Ada orang yang memang bertanya itu karena memang didasari dengan kedengkian, pikiran yang kacau. Ada juga yang ingin menguji. Lalu kata Imam Ghazali, wa hadza yaqbalu al-ilaja fayajuzu an tastaghila bi jawabin su'alihi bal yajibu alayka ijabatuh. Dan orang semacam ini dapat menerima terapi pengobatan, maka diperbolehkan bagi kamu untuk sibuk atau repot, sibuk untuk menjawab akan pertanyaan si orang tadi. Bahkan diwajibkan bagimu untuk memberi jawabannya. Kalau orangnya kayak tadi itu nggak apa-apa, boleh kalau dia nanya jawab. Tapi kalau ada orang yang sebatas ingin muji, terus pertanyaannya ini berdasarkan dengki, pikiran kacau, nggak usah dijawab, udah ya ngalih. Karena orang ini termasuk orang yang menolak akan mendapatkan kebenaran. Lalu wasani, dan yang kedua, mimma tada'u huwa an takhzara min an takuna wa'idhan wa muzakkiran li'anna bihi afatan kasirah. Dan di antara perkara yang harus kamu tinggalkan yaitu hendaknya kamu berhati-hati. Kita harus waspada
yaitu kalau kamu menjadi seorang penasehat dan orang yang mengingatkan. Ini kalau kita pengen nasihatin orang, pengen coba-coba ngingetin orang, ini harus hati-hati. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat bahaya yang sangat banyak. Illa an ta'mala bima taqulu awalan summa ta'iz bihi nas. Kecuali kamu mengerjakan segala sesuatu tadi yang kamu ucapkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita nasihatin orang, kitanya belum tahu juga, belum gawi juga. Ya. Ya. Kalau sudah kita lakukan, baru silahkan nasihatin orang dengan hal tadi. Fatafakkar fima qila li Isa alaihissalam. Maka renungkanlah terhadap apa yang dikatakan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya bena Maryam, ya putra Maryam, izna basaka fa inni ta'azata fa iznas. Nasihatilah dirimu sendiri, lalu jika kamu telah menasihati dirimu, maka baru nasihatin orang lain. Ini kadang-kadang kita diri aja masih luput, orang lain kita nasihatin habis-habisan. Ya, nah itu jangan. Wa illa fastahi min rabbik. Dan jika tidak demikian, maka malulah kamu terhadap Tuhanmu. Ingat, Allah ini sangat benci kepada orang-orang yang tidak melakukan apa yang dia katakan. Dia memerintah berbuat baik, tapi kadang digawi itu perbuatan baik tersebut. Ya. Wa ini batulita bihadzal amali fahtariz an khoslataini. Dan jika kamu diuji dengan atau bahkan telah menjadi, ini profesinya sebagai seorang penasehat, ya, kerjaannya itu nasihatin orang aja, ya. Maka kamu jagalah diri atau jauhi dari dua perilaku. Al-ula, yaitu yang pertama, anitakallufi fil kalami bil ibaratin wal isarah wal dammat wal abyat wal ash'ar. Yaitu yang pertama tadi, yang harus kamu jaga diri bujur-bujur dari yang dibuat-buat tadi. Banyak gaya dalam bicara, banyak berbagai ungkapan-ungkapan. Kadang-kadang orang kalau berbicara di umum, di kalangan orang umum, orang biasa, kadang-kadang bahasanya tinggi, yang orang akhirnya bingung apa yang dibahas, ya. Dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin banyak orang kada paham, lalu dengan cerita-cerita aneh, ya, ada cerita-cerita aneh, isyarat-isyarat, bait-bait puitis dan berbagai syair yang kira-kira itu orang jadi bingung kemana arahnya ini kira-kira. Ya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang dibuat-buat bicaranya. Banyak istilah-istilah global, ngomong di kampung, istilah-istilah kota dipakai di kampung. Nah, bingung. Ibaratnya sama kayak kita berpander sama anak kecil, tapi pakai bahasa anak-anak kampus. Bingung nih anak-anak kecil. Ya.
Jangan, mudahkanlah apa yang kita bicarakan tadi bahasanya. Wal mutakalliful mutajawizu anil haddi yadullu ala kharabil batini wa ghaflatil qalb. Dan orang yang berbicara dibuat-buat tadi, yang melewati batas, itu menunjukkan atas keruntuhan batin dan kelalaian akan hatinya. Ngomong akhirnya tinggi, akhirnya jadi nabi, jadi Tuhan, jadi aduh, padahal ya, itu adalah menunjukkan kerusakan akan batinnya dan kelalaian akan hatinya. Wa makna tazkiri an yazkura al-abdu naral akhirati wa takassira nafsihi fi khidmatil khaliqi. Dan pengertian mengingatkan yaitu seorang hamba mengingatkan tentang api akhirat, neraka, dan kecerobohan dirinya dalam berbakti kepada Sang Pencipta. Jadi kita ini mengingatkan orang, jangan melantur ke sana sini. Tujuannya itu cuma ke situ, mengingatkan tentang akhirat dan bagaimana kelalaian dirinya dalam berbakti kepada Sang Pencipta. Wa yatafakkara, dan ia merenung fi umrihil madi, fi umrihil madi alladhi afnahu fi ma la ya'nihi. Dan ia merenungi usianya yang telah berlalu, yang ia habiskan usianya itu dalam segala sesuatu atau aktivitas atau perbuatan yang tidak ada artinya bagi dirinya. Ajak orang-orang untuk merenung akan usianya. Sudah berapa banyak usianya terbuang. Ini baru hadir majlis sekali dua kali sudah merasa dia ini adalah penghuni surga. Sombong. Allah sudah dekat dengan dirinya, akrab sudah dia dengan Allah, sombong. Lalu akhirnya dia meremehkan orang lain, dia menghina orang lain. Nah ini awas, hati-hati. Makanya ajak orang untuk merenung. Wa yatafakkara fima baina yadayhi minal aqabati min adami salamatil iman fil khatimah. Dan ia merenungi segala sesuatu yang ada di hadapannya, berupa berbagai rintangan, yaitu tidak selamatnya iman atau tercabut iman tadi di dalam penghabisan usia. Awas, ini bisa juga terjadi di akhir-akhir umur, iman dicabut. Makanya harus banyak-banyak merenung kita agar hal itu tidak terjadi. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut, dan ia merenungi bagaimana kondisi dirinya saat direnggut nyawanya oleh malaikat maut. Bagaimana nanti keadaan kita ketika malaikat maut datang. Jangan diajak yang kadang-kadang membuat orang semakin lupa. Ini aja. Wa hal yaqdiru ala jawabi munkar wa nakir.
dan ia merenung, apakah ia mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir nanti? Wa yahtamu bihalihi fil qiyamati wa mawaqifiha, dan ia selalu merasakan atau ia selalu mengkhawatirkan terhadap kondisi dirinya pada hari kiamat nanti dan pada tempat-tempat penghentian di hari kiamat. Ini hal-hal yang mungkin sekarang sudah jarang dipikirkan, jarang direnungkan, malah yang direnungin hal-hal yang lain, yang dihayal, hal-hal yang lain. Padahal ini yang nanti akan kita hadapi di depan, yang pasti akan kita terima. Pikirkan baik-baik. Wa hal ya'buru anis sirat saliman am yaqa'u fil hawiyah. Apakah ia dapat menyeberangi as-sirat dengan selamat, ataukah ia akan terjatuh ke dalam neraka hawiyah? Siapa yang dapat memastikan itu? Dan kita sekarang sudah banyak yang tidak peduli akan hal itu. Kita tidak peduli dengan sirat, kita tidak peduli dengan mizan, kita tidak peduli dengan hisab, kita tidak peduli dengan kubur. Yang kita pedulikan hanya hal-hal yang nanti akan kita tinggalkan. Wa yastamiru zikra hazil asya' fi qalbihi fayus'iduhu an qararih, dan ia terus menerus mengingat perkara-perkara ini dalam hatinya, lalu ia membuat cemas hatinya dari kestabilannya. Jadi takut kita, bikin diri kita ini takut, cemas, khawatir akan hal-hal tersebut tadi. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak mengingat akan perkara-perkara tadi. Faqalainu hadhihi niran wa nawhatu hadhihi masaib yusamma tazkira. Maka bergejolak mendidihnya api-api kecemasan di dalam hatinya, dan jerit ratapan terhadap berbagai musibah perkara tadi. Kalau kita benar-benar mikirin tuh, umur kita udah banyak kebuang, kita kadang mikirin nanti bagaimana keadaan kita dalam sakaratul maut. Kita tidak memikirkan bagaimana apakah kita bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Ya, kita tidak khawatir tentang kondisi nanti diri kita pada hari kiamat, di mana nanti kita akan banyak menemui tempat-tempat pemberhentian. Kita tidak khawatir tentang bagaimana apakah kita selamat di dalam melewati sirat, atau mungkin kita akan terjatuh masuk ke dalam neraka hawiyah. Ya. Kalau hal itu benar-benar kita pikirkan, maka ya, kita akan merasakan, ya Allah, ya Rabb, ya, rugi. Akhirnya kita menyesal, dengan sungguh-sungguh menyesal. Kalau memang kita yakin dengan iman kita, yaitu salah satunya kita beriman kepada hari kiamat, kita beriman bahwa kematian itu benar, kita beriman pertanyaan Munkar Nakir itu benar, kita beriman kubur itu benar, kita beriman Shiratal Mustaqim itu benar. Nah, ini yang harus kita pastikan bujur-bujur. Jangan kita mikirkan hal yang tidak pasti benar. Kadang-kadang kita terkecoh dengan hal yang benar. Ulun kasih contoh, ini di akhir-akhir bulan Ramadan, sisa-sisa bulan Ramadan, kita lihat sekarang sudah mulai berapa banyak orang-orang mulai meninggalkan masjid-masjid.
Mulai berapa banyak orang sudah meninggalkan Quran, sudah berapa banyak orang meninggalkan majlis taklim. Mereka sibuk pada ke pasar, sibuk mikirin pakaian istrinya, pakaian anaknya, pakaian dirinya. Ya Allah, berbaur akhirnya mereka dengan hal-hal yang tidak pantas. Mereka melihat hal-hal yang tidak pantas, rusak amal ibadah mereka selama 1 bulan penuh. Hilang sudah. Karena apa? Karena nafsu tadi di akhir-akhir bulan Ramadan. Harusnya di akhir-akhir bulan Ramadan, orang-orang yang sangat mengerti tentang keistimewaan bulan Ramadan, mereka lebih memperhatikan lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi di dalam beribadah kepada Allah, agar jangan sampai mereka keluar dari bulan Ramadan tanpa membawa apa-apa. Apa yang sudah kita lakukan, saudara? Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah membuat kita menangis di bulan Ramadan? Apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita? Apa sudah? Renungkan itu dalam akhir-akhir bulan Ramadan. Bukan malah-malah bingung kita, mikirin banyak hal. Karena kalau nggak begitu, Beb, anak istri kami bagaimana, Beb? Itulah salahnya kita. Karena kita tidak mendidik anak istri kita tentang bagaimana caranya mereka ini benar-benar memahami akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini salah kita. Kita tidak mengajarkan anak istri kita untuk lebih mengedepankan apa yang sudah Rasulullah SAW katakan, contohkan. Ini salah kita. Sekarang kita jadi bingung bagaimana cara kita mengulangnya lagi. Na'udzubillah min zalik. Lihat sekarang, ini ulun perhatikan bujur-bujur. Akhir-akhir bulan Ramadan bukan pada semangat, bukan pada giat, justru pada entah kemana ini orang-orang. Sibuk pasar. Ayo, mau bersetoran. Akhirnya hilang tuh yang dari hari pertama bulan Ramadan kita sudah pupuk baik-baik, rusak bentaran, hilang. Naudzubillah min zalik. Lalu siapa yang menang? Allah kah? Nafsu kah yang menang? Ini jadi masalah. Ini banyak orang terkecoh. Makanya dari kemarin-kemarin Rasulullah bilang, awas ketika puasa hati-hati. 5 menit mau buka puasa, awas hati-hati. Jaga bujur-bujur kita punya diri di 5 menit lagi menjelang maghrib. Karena di situ banyak orang akhirnya pada tergoda. Akhirnya nafsu kembali menguasai dirinya. Ini bisa merusak akan amal ibadahnya dari pagi tadi sampai menjelang maghrib. Awas. Begitu juga dengan bulan Ramadan ini. Awas, hati-hati. Ya. Banyak-banyak merenung, khususnya di bulan Ramadan. Ini malah susah kita di bulan Ramadan, repot kita di bulan Ramadan. Auzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabb. Wa i'lamul khalqa wa itla'uhum ala hadhil asya'. Sedangkan memberitahu makhluk atau orang-orang dan memunculkan kepada mereka atas perkara-perkara yang tadi sudah dibahas di atas tadi, dan mengingatkan mereka atas kecerobohan diri mereka dan hal-hal perbuatan yang melampaui batas dari mereka, dan agar mengamati kepada aib-aib kekurangan diri mereka sendiri. Ini di akhir-akhir bulan Ramadan, ya. Yang mana diyakini di sini ada nuzulul Quran, di sini ada Lailatul Qadar, di sini ada ya Allah ya Rabb. Ya. Makanya di sini dijelasin lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah kita seakan-akan mendapatkan 1000 bulan? Enggak, ini lebih baik lagi dari 1000 bulan. Litamassa hararatu hadhihin nirani ahlal majlis.
Jadi kalau memang kita ini setelah kita memberitahukan diri kita tentang hal-hal perkara tadi, kita renungin akan hal yang tadi, lalu kita coba mengajak orang lain untuk dapat ikut merenung akan hal itu, ya. Sama-sama akhirnya kita merenung, kita semua punya aib, kita semua punya kekurangan. Tidak ada orang yang hadir ke dalam majlis taklim ini adalah orang-orang yang benar kadadak. Ya. Kita sampaikan kepada orang lain, litamassa hararatu hadhil niran ahlal majlis, yaitu agar dapat menyentuh, ya, dapat dirasakan panasnya api kecemasan perkara-perkara tadi, ya, kepada orang-orang yang menghadiri majlis tersebut. Ajak orang-orang itu untuk begitu. Ini orang sudah berkumpul di majlis taklim, di majlis-majlisnya, bukan diarahkan untuk merenungi akan kekurangan diri. Keadaan semakin seperti ini, malah diajak yang lain-lain, diajak guyon-guyon, khususnya apalagi ini, ya Allah ya Rabb. Akhirnya nanti bingung sendiri. Jangan. Jadilah orang yang cerdas. Ada saatnya kita ini bahagia, kita senang, kita ramah. Ada saatnya juga kita ini harus merasakan cemas, kita khawatir tentang diri kita. Ada saatnya kita tenang, ada saatnya kita juga harus merenung, kita harus menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jangan keseringan tenang. Ini bukan tenang namanya, bodoh namanya, bungul namanya. Tenang kita dengan segala kekurangan kita yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tujzi'ahum tilkal musaibu liyatadarakul umral madiyah biqadri taqah, dan membuat risau diri mereka dengan berbagai musibah, yaitu perkara-perkara akhirat tadi, agar mereka bisa memperbaiki umur yang telah berlalu dengan kadar sekuatnya. Kalau memang kita sudah sadar banyak umur kita berlalu, banyak umur kita kebuang dengan hal-hal yang kada pantas, gunakan sisa umur kita yang sedikit. Ini bukan makin baik, bukan makin benar, ya, malah semakin gila lagi, semakin jauh lagi kita dari Allah. Inilah ciri-ciri orang yang sombong. Inilah ciri-ciri orang yang menolak akan nasihat. Inilah ciri-ciri yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah orang-orang yang tambuk sudah, tolol sudah, yang tidak bisa lagi untuk menerima nasihat, tidak menerima lagi kebenaran. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Allah sudah butakan akan mata hatinya, Allah butakan matanya, Allah tulikan hatinya, Allah tulikan pendengarannya, Allah matikan hatinya. Naudzubillah min zalik. Kada kawa lagi mau apa kah didengarin? Mau firman Allah kah? Hadis Nabi kah? Tidak ada urusan. Ya. Tapi kalau orang-orang kafir pada berbicara, orang-orang yang zalim pada berbicara, didengerin bujur-bujur. Apa ini? Apa itu? Nah, inilah orang-orang yang sudah nih, ya, berarti sudah siap untuk dimasukkan oleh Allah ke neraka sudah. Ya. ويتحسروا على الأيام الخاليات في الغير طاعة الله تعالى, dan mereka menyesal atas hari-hari masa lalu yang dipergunakan bukan dalam rangka mentaati Allah. Ada yang menyesal. Apa kita menyesal? Umur kita kebuang bukan dalam ketaatan kepada Allah, kita bermaksiat. Ya Allah ya Rabb. Lalu sekarang di akhir-akhir zaman ini kita merasa tenang, tenang dengan kasih sayang Allah, akan rahmat Allah, hidayah Allah. Tapi kita tidak memperdulikan apa perintah Allah, tidak memperhatikan apa yang akan Allah gawi nanti di akhir zaman. Ini bukan namanya kita ini yakin dengan rahmat, yakin dengan ampunan. Namanya kita ini meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Allah teman kita kah?
Allah sahabat kita kah? Yang seakan-akan Allah ini punya utang sama kita. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa hadhihi jumlatun ala hadha tariqi yusamma aqdhan. Dan sejumlah hal ini yang disampaikan dengan cara ini itu dinamakan sebagai nasihat. Inilah nasihat. Ini nasihat. Ya Allah. Kama law ra'aita anna sayla qad hazama ala dari ahadin wa kana huwa wa ahluhu fiha. Ya. Sebagaimana seandainya kalau kita mengerti bahwa banjir sungguh akan datang kepada rumah seseorang, sedangkan orang tersebut dan keluarganya ada di dalam itu rumah. Kita tahu nih, oh nih rumahnya bakal kena banjir, dan kita tahu itu orang tinggal di situ, keluarganya ada di situ. Fataqulu, maka pasti kita akan berkata, Al-hadar, Al-hadar, firru minas sail. Awas, awas, lari biar lari. Selamatkan diri kalian, ada banjir. Ini kita diamin. Waduh, biarin kita tontonin ya. Nah, rumahnya kena banjir nih. Kena. Syukurin. Ya, namanya bukan orang baik namanya. Hah? Udah nih kita hidup di akhir zaman sudah. Tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan semakin kesini semakin terjadi sudah. Bukan semakin takut kita, malah semakin jadi. Seakan-akan kita ini membiarkan orang-orang saudara-saudara kita ini terkena akan hal itu. Ini bahaya. Wa hal yastahi qalbuka fi hadhil halati an tukhbira sahibat dari khabaraka bitaqallufil ibarati wan nukati wal isyarati. Ya. Dikit lagi lah. Dan apakah hatimu menginginkan dalam situasi semacam ini untuk kamu memberitahu pemilik rumah tersebut akan berita darimu dengan kamu berbicara membuat-buat berbagai bahasa? Udah, ini dikasih tahu juga bahasanya ribet lagi. Ini kan begini Pak, nih ceritanya jadi kan dari ini nih, jadi itu dulu ceritanya dari zaman Bahari. Jadi dulu tuh tadi kan situ banyak hutan terus bagaimana ditebang-tebangin, dah begitu panjang lebar segala macam nih, orang dengerin aja apa, tahu-tahu banjir datang sudah. Jangan bertele-tele, sampaikan aja udah ada banjir lah. Ya, ntar urusan belakangan deh tuh masalah ngejelasin ada apa kah? Jangan pakai nanya dalil lagi nih orang juga. Dalilnya apa mau banjir? Dalilnya apa? Panjang lagi sudah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau keadaan darurat, apa yang mau kita sampaikan? Ini darurat. Makanya kadang-kadang juga ini nggak masuk di akal. Orang lagi darurat, maka ditanya, kenapa? Keluarganya mana? Hah? Ada BPJS gak? Orang udah ngap-ngapan, mati orang. Ini kadang-kadang nggak ngaji sih pada itu. Harusnya pada ngaji, makanya tuh pejabat-pejabat yang begitu-begitu tuh yang bikin peraturan ngaji yang benar. Orang udah pada darurat,